Oke, ini menjawab pertanyaan yang ketiga nih. Coba dong dijelaskan Coach, tentang pikiran bawah sadar itu adanya di mana, di gelombang otak mana gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin gelombang otak secara umum itu sebenarnya ada banyak ya, nggak cuma ini gitu ya. Tapi yang dominan itu ada alfa, eh, theta, delta gitu ya. Kalau kita bahas satu persatu gitu ya. Jadi gelombang otak kita ketika kita lagi kayak gitu, kita lagi matanya mungkin ngelihat ke Zoom, tapi sambil ngerjain sesuatu gitu ya. Bisa banyak fokusnya gitu ya. Dalam satu waktu mengerjakan berbagai macam hal gitu. Nah, itu yang disebut gelombang beta, dominan beta ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, saya pernah menggunakan EEG. Gelombang otak itu semuanya ada di satu waktu. Ada beta, alfa, theta, sama delta itu di dalam satu waktu itu ada. Tapi ada yang mendominasi. Misalkan ketika kita lagi aktif, sangat aktif gitu ya, itu yang mendominasi adalah gelombang beta. Bagus enggak? Bagus. Dalam keadaan sehari-hari kan kita butuh waspada, butuh bisa fokus dalam berbagai macam hal. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan kita di gelombang otak beta terus, bagus enggak? Enggak bagus. Karena yang terjadi apa? Oke, karena yang terjadi apa? Kalau kita di gelombang otak beta terus, yang terjadi kita nanti hiperaktif gitu ya di dalam pikiran, di dalam otak kita gelombangnya, yang terjadi malah kortisol yang keluar. Kortisol yang keluar yang akibatnya apa? Akibatnya adalah stres. Stres yang berlebihan membuat kita nantinya akan mengalami berbagai macam hal. Di antaranya denyut jantung meningkat, udah gitu apa pola frekuensi tubuh juga meningkat, otomatis bisa ke arah darah tinggi, diare dan lain-lain. Secara kesehatan fisik berbahaya, secara kesehatan mental juga sangat berbahaya. Kita terlalu banyak overthinking gitu ya, biasanya akan menyebabkan diri kita nantinya malah terbebani oleh pikiran kita sendiri. Yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan kita tidak bisa berpikir jernih gitu. Jadi nggak bagus juga. Kita terlalu banyak fokus, akhirnya malah kita nggak bisa berpikir jernih gitu ya, yang nantinya malah nggak optimal dalam memutuskan sesuatu. Nah, makanya gelombang otak ini tidak disarankan untuk dilakukan hipnosis. Gitu. Jadi hipnosis itu dilakukan di gelombang otak di mana kita sudah mulai rileks. Nah, gelombang otak rileks itu di mana? Nah, gelombang otak rileks itu ada di alfa dan theta gitu ya. Nah, alfa itu gelombang ketika kita mulai rileks. Ketika kita masuk ke level di mana kita merasa damai. Contohnya ketika teman-teman menarik nafas saja, itu sebenarnya gelombang otak dominan kita mulai menurun nih. Mulai menurun dan ketika kita eh, berpikir tenang gitu ya, kita mulai masuk ke gelombang otak alfa gitu ya. Nah, jadi gelombang otak alfa ini kira-kira penting sekali buat teman-teman apa namanya gitu ya, karena gelombang otak alfa ini adalah gelombang yang disebut gelombang khusyuk. Kalau teman-teman pernah sholat, kalau yang muslim, ketika Allahu Akbar gitu kan, ketika teman-teman fokus pada sesuatu gitu, yang terjadi apa? Kita mulai konsentrasi gitu, mulai rileks pikiran dan mulai khusyuk. Nah, itu yang disebut gelombang alfa. Tapi uniknya gelombang alfa itu mengaktifkan bawah sadar. Isinya bawah sadar apa tadi? Kalau kita ingat, salah satunya adalah memori jangka panjang. Makanya jangan aneh ketika teman-teman lagi sholat, teman-teman tiba-tiba rileks gitu ya. Tiba-tiba keingetan, oh iya jemuran tadi diangkat, udah belum ya gitu ya. Oh iya tadi naruh kunci itu di sini gitu. Makanya gelombang otak ini tuh dibutuhkan untuk apa? Untuk mencari kreativitas, untuk kalau kita mau ngapalin nih buat anak-anak SD, anak-anak pelajar gitu ya. Kalau mau menghafal justru bagusnya di gelombang otak ini gitu. Dan gelombang otak ini alami pada saat kita baru menjelang tidur dan bangun tidur. Itu alami gitu, terjadi gelombang otak alfa gitu. Nah, ini gelombang pra hipnosis, gelombang masuk ke dalam hipnosis. Ini hipnosis ringan lah. Kalau lebih dalam lagi kita akan masuk ke gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang rileks, gelombang dalam ya, gelombang yang dalam. Gelombang theta ini adalah ketika kita pernah tidur mimpi, nah, atau membayangkan sesuatu begitu jelas, gitu ya.
Nah, gelombang theta ini juga banyak digunakan. Jadi kalau teman-teman tanya, apakah ini digunakan harus tidur dulu? Enggak juga. Pernah ngelihat atlet ketika dia mau tanding, dia membayangkan dengan khusyuk di dalam pikiran dia, misalkan dia sedang olahraga apa namanya, lompat galah, dia pasti membayangkan dulu tuh sebelum dia lompat galah dia ngebayangin dulu. Ketika dia melompat galah, dia ambil, dia tancapkan lalu dia lompat gitu. Secara tidak langsung itu pembayangan itu terjadi di dalam pikiran dia dan mengaktifkan seluruh otot dan tubuh dia. Makanya orang-orang yang itu yang disebut visualisasi. Visualisasi yang dalam itu bisa masuk ke gelombang theta. Makanya kenapa sih orang-orang yang aktif di fitness gitu ya, kalau beneran dia totalitas fitnessnya, dia akan membentuk otot dengan cepat. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan alat fitness, dia sambil membayangkan bagaimana ototnya itu bereaksi. Dan pikiran kita ini secara tidak langsung berhubungan dengan otot kita. Gitu. Nah, gelombang theta ini itu mengaktifkan semua gitu. Seperti itu. Jadi gelombang theta ini sangat bagus sekali gitu. Karena di gelombang theta ini kita sangat imajinatif. Bisa membayangkan masa depan dan juga bisa membayangkan masa lalu. Nah, makanya di hipnoterapi kalau misalkan teman-teman mau ngelepas pikiran-pikiran buruk masa lalu, itu biasanya di deepening, diperdalam masuknya ke alam bawah sadar, diperdalam lagi gitu ya. Buat apa? Supaya dia masuk ke kondisi trance. Kondisi trance ini di antara alfa masuk ke theta gitu ya. Ketika dia masuk ke theta, sudah masuk trance, dia akan lebih mudah untuk memunculkan apa yang ada di benaknya, di dalam pikirannya, yang ada di masa lalu, dan dia juga mudah untuk membayangkan apa yang dia inginkan di masa depan, kurang lebih seperti itu. Lalu dan gelombang alfa tadi ya, gelombang alfa itu yang aktif salah satunya adalah serotonin, gitu ya, hormonnya. Kalau gelombang theta itu dopamin sama endorfin. Gitu. Jadi hormon kebahagiaan itu aktifnya justru di gelombang theta. Nah, aktivitas-aktivitasnya seperti apa sih? Kalau gelombang alfa kan tadi sholat, meditasi gitu ya. Ketika kita berzikir atau jadi orang zikir itu malah lebih mudah dihipnotis gitu ya. Karena apa? Karena dia kondisinya adalah kondisi alfa, kondisi prahipnosis gitu ya. Dan ketika kita ngomongin gelombang theta itu munculnya pas kapan gitu. Gelombang theta ini bisa pas Anda tidur mimpi, bisa juga ketika visualisasi dalam, membayangkan hal tertentu dengan dalam gitu ya. Ketika Anda relaksasi hipnosis, dibimbing oleh hipnoterapis, itu juga bisa masuk ke dalam gelombang theta. Dan yang terakhir, gelombang theta juga itu akan muncul ketika teman-teman dalam kondisi senang, bahagia. Itu gelombang tetanya juga muncul gitu. Ngelihat terharu, emosi keluar, itu gelombang theta muncul. Gitu. Nah, yang terakhir adalah delta. Delta itu gelombang tidur dalam gitu ya. Itu ketika kita sangat rileks sekali sampai nggak mendengarkan sugesti, ini kondisi tubuh istirahat penuh. Nah, ini yang aktif adalah hormon HGH, Human Growth Hormone, itu memperbaiki tubuh kita. Bisa nggak dihipnosis? Bisa, tapi masuknya masuk ke dalam namanya ultra high. Ultra high itu gelombangnya bisa untuk penyembuhan gitu ya. Nah, kita juga bisa mengaktifkan setelah itu mengaktifkan gelombang theta. Gelombang theta juga sama, ini untuk penyembuhan tubuh, regenerasi sel, biasanya seperti itu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan tadi, gelombang alfa, beta, delta, delta. Nah, kalau misalkan ditanya bawah sadar itu adanya di mana? Di alfa theta gitu ya. Kurang lebih aktifnya di alfa theta. Dan pikiran sadar itu adanya di mana? Di beta, biasanya seperti itu. Pikiran tidak sadar di mana? Ada di delta. Kurang lebih seperti itu ya kalau misalkan kita bagi gitu ya, seperti itu. Oke.